Kau tak benar-benar mencintaiku. Seminggu telah berlalu sejak gelombang mengempas dadaku. Sekuat tenaga aku membuat diriku terlihat baik-baik saja. Bertahan dan merasa sakit yang kian hari kian lebam. Bak pisau yang mengiris-ngiris sebentuk daging di balik dada sebelah kiri. Ngilu. Aku sengaja tidak banyak berinteraksi dengan anak-anak aneh yang akan menertawaiku jika saja mereka tahu aku diputus paksa oleh Kayla. Aku tidak ingin mereka membuatku merasa jatuh. Bagaimana tidak? Di antara mereka, akulah yang selalu mengatakan diriku paling beruntung. 2 tahun hubunganku bersama Kayla. Kami hampir tidak pernah bertengkar besar, hanya bertengkar kecil yang akhirnya menjadi bumbu pelezat hubungan kami. Mana mungkin aku berpikir kalau semuanya akan berakhir sesakit ini. Dari awal, Kayla selalu meyakinkanku bahwa dia akan menerimaku apa adanya. Dia tidak masalah dengan perbedaan keluarga kami. Uang bisa dicari, tapi kebahagiaan gak pernah bisa dibeli. Kalimat yang menjadi andalan Kayla saat melihatku yang kadang membuatnya lelah. Kini kalimat itu seperti tidak memiliki kekuatan lagi, hanya kalimat basi yang membisu. Aku tahu betul, Hardikoto adalah salah satu pengusaha sukses di kota ini. Asetnya ada di mana-mana, beda jauh dengan orang tuaku. Ayahku hanya seorang guru bahasa di kampung dan ibu hanya seorang ibu rumah tangga. Selain mengandalkan penghasilan ayahku yang tak seberapa, orang tuaku mencukupi kebutuhan keluarga kami dengan hasil ladang. Keluargaku dan keluarga Kayla memang tidak sepadan. Padahal hal yang awalnya membuat Randi, Andre, dan Putri juga ibuku sempat khawatir kalau hubungan kami tidak akan bertahan lama. Aku masih ingat Randi sempat menjadikan hubunganku sebagai bahan taruhan. Konyol. Kalau Gi dan Kai berhasil melewati 4 bulan pertama, aku traktir kalian bertiga makan di Cafe Unieva seharian. Ucapnya berapi-api. Siapa takut? Jawab Andre antusias. Ia memang tahu Randi tidak mengharapkan apa-apa kalau dia menang. Dia hanya ingin menunjukkan kepadaku bahwa feelingnya tidak pernah salah. Aku sempat protes tentang hal yang sedang dilakukannya, namun mereka bertiga memiliki suara yang lebih kuat daripada aku sendiri. Akhirnya aku membiarkan mereka menjadikan hubunganku dengan Kayla sebagai ajang taruhan mereka. Ajang olok-olokan. Pada hari jadian bulan keempat, Kayla datang menemuiku. Seperti 3 bulan sebelumnya, dia merayakan dengan sepotong kue tart yang cukup untuk dimakan berlima. Putri dan Andre berbisik, terlihat kagum. Entahlah, yang pasti aku tahu apa yang ada di pikiran mereka. Makan gratis. Kau keren bro. Akhirnya, Randi mengakui kelebihanku. Maksudku, ia mengakui kalau dia salah menilai. Dia perempuan yang patut kau pertahankan, tambahnya. Aku hanya tersenyum bangga. Akhirnya Randi pun harus menerima olokan dari Putri dan Andre. Ternyata sahabat kita yang satu ini dukunnya manjur juga, celetuk Putri. Dukun dari mana? Aku tuh gak main dukun-dukunannya, aku pakai rasa sayang. Aku menyangga ucapan Putri sambil tersenyum penuh arti. Asem, Randi meledek. Malam ini Randi dan Andre memaksaku untuk duduk di kursi ruang tengah, tempat kami biasa menikmati waktu bersama, menonton televisi atau terpaksa menonton film kartun kesukaan Andre. Aku perhatikan kau seminggu ini lebih sering di kamar, Randi memulai interogasi. Mendengar itu, aku bermaksud berdiri dan meninggalkan kursi dengan suasana sidang itu. Maaf, aku lagi gak mau sidang skripsi sekarang. Sebelum aku pergi, Andre sudah siaga menghalangiku. Gi, kamu gak lihat, aku gak menyalakan laptop sekarang. Aku berhenti dan Andre melepaskan kepalan tangannya. Aku tahu kalau sudah tidak menyalakan laptop saat kami bersama, artinya Andre sedang serius. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Kau kenapa? Randi menyodorkan pertanyaan yang mengisyaratkan kalau memang ada yang tidak beres denganku. Aku gak apa-apa, hanya sibuk kuliah. Aku masih berusaha mengelak. Kami mengenalmu sudah 3 tahun lebih, jadi gak usah merahasiakan apapun dari kami. Kami peduli padamu, Randi. Ucapan Randi meluluhkan hatiku, membuatku merasa tidak sendirian. Seminggu mencoba menenangkan hati sendirian rasanya sangat melelahkan.
malam ini aku seolah memiliki tenaga lain, sahabat yang selalu memperhatikanku. Dua orang yang kadang begitu menyebalkan, namun aku tahu mereka adalah sahabat yang baik. Aku putus dengan Kai. Aku menunduk. Tiba-tiba gelombang itu kembali mengempas dadaku. Kau serius? Tanya Randi kaget. Itu tidak dibuat-buat. Aku mengangguk. Rasanya semakin mendesak. Rasanya semakin sesak. Kai yang memutuskanku. Dua sahabatku itu hanya diam. Sepertinya mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat untuk beberapa saat. Sudah, gak usah sedih. Ingat, kau harus segera memulai skripsimu. Andre memberikan saran yang menurutku tidak memuaskan. Jelas saja aku tetap mengerjain skripsi, tetapi itu bukan pelarian untuk luka hatiku. Di luar sana ada seseorang yang menunggumu. Dia adalah perempuan terbaik untukmu. Bergegaslah memantaskan diri. Gak usah mikirin masa lalu. Randi menepuk bahuku. Makan di luar yuk. Minas Adam. Andre mengalihkan bahasan kami. Minas adalah singkatan dari mie goreng ditambah nasi goreng. Salah satu makan malam yang banyak dinikmati anak kos sekitaran tempat tinggalku. Adam adalah nama pemilik warung nasi goreng. Aku hanya mengikuti kemauan mereka. Suasana tempat kos malam itu terasa sendu. Dua sahabatku seperti bisa merasakan apa yang aku rasakan. Betapa pedihnya ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Ternyata pengakuanku semalam tidak selesai sampai tempat makan dan kos saja. Randi dan Andre memberitahu Putri. Alhasil hari ini di kampus, Putri juga ikut prihatin kepadaku, membuatku semakin tidak nyaman dengan hal ini. Mereka memintaku untuk segera move on. Pada saat yang sama, mereka seolah mengingatkanku bahwa tidak seharusnya aku disakiti begini. Juga menyayangkan hubungan yang sudah berjalan cukup lama itu berakhir sia-sia. Kok bisa ya, Kayla mutusin kamu, Gi? Putri menatapku tajam. Suaranya yang cukup keras hampir saja menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar kami. Emang apa susahnya bilang putus? Jawabku asal. Ji, bagi perempuan gak mudah tahu bilang putus. Percaya atau enggak, meskipun perempuan yang mutusin, dia bakal nangis sendiri setelah itu. Udah deh Put, buktinya sekarang Kayla memang gak menginginkan aku lagi. Aku berusaha agar mereka tidak mengungkit Kayla lagi. Setiap kali nama gadis itu disebut, tepat saat itu juga dadaku seperti teriris. Oke, tapi aku hanya menyayangkan. Pasti Kayla punya alasan yang kuat untuk keputusan itu. Simpan saja penasaranmu, Put. Kamu kan orang yang selalu menyimpan banyak hal dalam hidupmu. Bagas salah satunya. Aku menatap wajah Putri yang terlihat kesal. Bagas itu nama lelaki yang Putri sukai diam-diam sejak tahun pertama kami masuk kuliah. Seingatku, sejak dia ikut organisasi Ganto, dia sudah menyukai lelaki itu. Gak usah bawa-bawa Bagas, dia udah bahagia dengan Aruna, pacarnya. Suara Putri meninggi. Ya udah, gak usah bawa-bawa Kayla lagi, dia sudah memilih melupakan aku. Ada rasa getir di bagian kalimat terakhir. Udah deh, Randi berhenti memetik gitarnya sejenak. Dari tadi, dia sibuk dengan melodi-melodi kecil, tidak peduli pada perdebatanku dengan Putri. Kalau kalian ribut gini, kenapa gak jadiin aja? Malas, ucap Putri. Aku juga gak mau, Put. Aku hanya tersenyum. Aku tahu Putri sangat mencintai Bagas dan aku tidak mungkin mencintai Putri. Aku termasuk lelaki yang tidak suka berpacaran dengan teman sendiri, apalagi sahabat. Akhirnya jam kuliah datang. Hari ini adalah hari kuliah umum. Kami sudah sepakat tidak akan mengambil kelas yang sama pada kuliah umum agar bisa kenalan dengan mahasiswa lain. Ada hal yang aku sukai di kuliah umum. Sejak pacaran dengan Kayla, aku cukup membatasi diri untuk dekat dengan mahasiswa lain. Selain manja, Kayla termasuk perempuan yang posesif setengah mati. Pada kuliah umum semester ini, aku senang karena ada Masya, gadis kecil anak Bu Retno, dosen pendidikan bahasa Indonesia yang selalu hadir bersama ibunya. Masya adalah gadis 3 tahun yang kalau bertemu denganmu, pastiin kamu masukkan ke ransel dan membawanya pulang. Dia sangat lucu, selucu Masa si kerudung pink, hanya kurang birnya saja. Melihat Masya, aku teringat 2 adikku yang masih kecil, Nagi dan Naga. Mereka kembar, keduanya laki-laki.
Nagi dan Naga baru 5 tahun. Mereka adalah salah satu alasan mengapa aku menyukai anak kecil. Setiap melihat anak kecil, aku jadi teringat dua jagoan kecil ini. Om, aku mau duduk dekat Om, boleh ya? Ucapnya dengan lidah cadelnya. Bu Retno memberi isyarat agar aku mengabulkan keinginan anaknya agar kelas tidak kacau. Anak itu akan menangis jika tidak dituruti permintaannya. Aku merasa bukan sebagai mahasiswa, melainkan baby brother. Aku membantu Mesha duduk di sebelahku. Saat aku mulai memperhatikan kuliah, dia menatapku seperti menginginkan sesuatu. Benar saja. Om, aku mau bikin gambar boleh? Pinjam pensil dong Om. Aku mengambil selembar kertas di tasku, lalu meminjami Mesha pensil. Beberapa orang mahasiswa yang lain sesekali memperhatikanku. Namun tatapan Mesha sepertinya lebih menakutkan daripada mencampuri urusan Mesha denganku. Mesha seolah membuatku lupa kalau aku sedang patah hati. Tingkah lucu dan cara bicaranya membuatku senang bisa menemaninya. Ternyata bermain dengan anak kecil membuat kita menjadi lebih muda lagi. Sesekali aku harus menirukan gaya bicara Mesha yang bertanya kepadaku, Om cuka cama gambal Mesha. Cuka Mesha, jambal Mesha bagus, sahutku menyenangkan hati gadis kecil itu. Om cuka kucing juga. Dia melihat gambar yang baru saja diselesaikan. Oh, itu gambar kucing toh, ucapku dalam hati. Tadinya aku mengira itu gambar tikus. Cuka Mesha, Om cuka kucing juga kok. Oleh, nanti Mesha bawa kucing Mesha ke sini ya, Om, ucapnya kegirangan. Aku hanya menelan ludah. Yang benar saja kalau dia betulan membawa kucingnya ke kampus. Bisa-bisa aku tidak jadi kuliah bahasa Indonesia, malah kuliah bahasa anak kecil dan bahasa kucing. Mesha, yuk sini, Bu Retno memanggil anaknya. Itu artinya kelas baru saja selesai. Lengkaplah hari ini aku belajar bahasa anak kecil, bukan belajar bahasa Indonesia. Semua orang bergegas keluar untuk mengikuti kuliah selanjutnya, sementara aku agak sedikit santai karena ini adalah satu-satunya kelasku hari ini. Makasih ya Gi, jangan khawatir, nilai kamu sama ibu aman, ucap Ibu Retno sebelum ikut keluar kelas. Aku juga mengucapkan terima kasih, bukan karena nilaiku yang dijamin aman, melainkan terima kasih untuk kuliah hari ini. Dadah, Om Gigi. Mesha melambaikan tangannya. Aku membalas lambaian tangan Mesha. Dah Mesha. Kepergian Mesha mendatangkan kembali ingatan tentang Kayla. Ternyata patah hati tak benar-benar bisa hilang seketika. Pengalihan perhatian hanya membuat tenang sejenak. Lalu kenangan akan kembali datang beranak pinak. Saat patah hati, aku tidak pernah bisa menyembunyikan kesedihanku. Februari jatuh di kota ini, namun sedih sebab ditinggal Kayla belum juga pergi. Minggu-minggu patah hati itu belum juga sirna, meski beberapa hal sudah kulakukan agar perasaan remuk di dada kembali pulih. Setidaknya aku masih beruntung. Aku punya sahabat yang tetap menemaniku saat sedih dan bahagia. Sahabat-sahabat yang tidak pernah meninggalkan kala patah hati datang melemahkan. Mereka selalu berusaha membuatku kuat dan bertahan, meski sesekali suka iseng menggodaku. Akhir minggu ini main kemana? Andre berhenti menatap laptopnya. Iya, Sigi kan lagi patah hati. Nah, 2 minggu lagi si Putri udah sidang. Hah? Sidang? Aku membelalakkan mata kepada Andre. Serius, ini mengagetkan mengingat baru semester 7. Santai aja kali. Putri menengahi. Dia terlihat santai sekaligus ada kesan bangga di matanya. Gimana? Randi meminta kepastian. Aku sih ngikut aja. Andre kembali fokus dengan laptopnya. Ya udah, kita berangkat. Putri mengambil keputusan. Tunggu dulu, aku kan udah ikut aja. Lagian yang butuh jalan-jalan itu kamu Gi. Putri menyanggah keberatanku. Aku tidak meneruskan ucapanku. Benar sih, yang butuh jalan-jalan itu adalah aku. Akhir-akhir ini aku lebih sering terlihat kacau daripada baiknya. Orang patah hati memang butuh banyak hiburan, bukan untuk membuat hatinya sembuh, melainkan membuat dirinya merasa tidak sendirian, tidak kesepian. Dan aku adalah orang patah hati yang paling beruntung saat ini. Aku
punya sahabat yang sangat peduli kepadaku, meski dengan cara yang terkadang tidak aku inginkan. Tapi besok malam kalian harus menemenin aku ngeliput acara Festival Budaya Minangkabau di Taman Budaya. Sepertinya ajakan main itu hanya trik agar ditemani menjalani tugas liputannya. Festival Minangkabau itu diadakan 1 tahun sekali dan akan diramaikan oleh beragam bentuk kesenian, hiburan, juga kuliner khas Minangkabau. Kegiatan kebudayaan itu dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya yang dimiliki, juga sebagai ajang promosi pariwisata dan budaya oleh pemerintah. Putri melipat telapak tangannya mengajukan permohonan agar kami bersedia menemani dia. Ya, besok kita temani, Randi bersemangat. Kalau urusan begini datang ke tempat yang pengunjung perempuannya banyak, Randi pasti tidak akan menolak. Pukul 7 malam lewat, kami sampai di halaman belakang Taman Budaya, tempat diadakannya Festival Kebudayaan Minangkabau. Jajaran tenda wisata kuliner sudah berbaris rapi, dan yang paling menyenangkan bagi kami sebagai mahasiswa adalah harga makanan di festival ini tidak begitu mahal. Sesuailah dengan ukuran kantong mahasiswa. Sebelum menikmati acara hiburan, kami memilih menikmati satu persatu makanan tradisional khas Sumatera Barat ini. Aku memilih menikmati onde-onde. Kue kenyal berwarna hijau pandan itu memang lezat. Kejutan gula saka yang dibuat di dalamnya memberi kesan sendiri bagiku. Kalau makan onde-onde ini, aku selalu ingat akan cerita ibu. Waktu aku kecil, ibu pernah bercerita perjalanan onde-onde. Kata ibu, dulu pernah ada segerombolan bule dari luar negeri datang ke ranah Minang. Ketika dikasih onde-onde, mereka kaget karena di dalamnya ada gula saka yang meleleh seperti coklat cair, sedangkan di bagian luarnya ditutup di tepung. Kata ibu, bule itu bertanya kira-kira begini, bagaimana cara memasukkan gulanya? Apakah disuntikan? Untuk membuat onde-onde, kita membalut gula saka yang masih keras dengan adonan tepung. Gula itu leleh karena dikukus dengan suhu yang panas, jadilah seperti disuntik untuk memasukkannya. Ibuku selalu sumringah saat bercerita tentang hal itu. Terlepas dari benar atau tidaknya, kepolosan bule itu memang sudah menjadi cerita yang mengiringi perjalanan onde-onde turun-temurun. 3 orang sahabatku menikmati makanan yang lain, mulai kue-kuean seperti sarang balam, bajik, rakik maco, palai runak, sampai menikmati bermacam-macam makanan berat, meski hanya sampel makanan. Segala macam makanan khas Minangkabau seperti rendang lokan, dendeng batoko, gulai pucak bubi, pangek sampade, kalau jariang, sambalado tanah, sambalado mata ada di tempat ini. Pokoknya bikin ngiler. Di antara makanan itu, dendeng batoko adalah makanan kesukaan Kaila. Selesai mengisi perut, kami langsung menikmati pertunjukan. Putri pun mulai mencatat apa saja yang akan ditulisnya nanti. Pertunjukan seni berlangsung meriah. Artis saluang terkenal Sumatera Barat pun hadir. Beberapa penyanyi rabab dan perandai juga tampil di acara itu. Hingga satu penampilan dari daerah Pasaman Barat, lebih kurang 175 km dari pusat kota Padang, bisa ditempuh melalui jalan raya Pariaman, namanya Ronggeng Pasaman. Awalnya aku berpikir ronggeng ini bukan budaya Minangkabau, namun ternyata Ronggeng Pasaman ini memang salah satu kebudayaan Minang. Putri yang menjelaskannya kepada kami. Meski menurut yang Putri jelaskan, budaya itu memang bukan murni dari orang Minang. Ronggeng Pasaman ini sudah melalui proses pemodifikasian, tetapi memiliki ciri khas sendiri. Aku pernah tanya sama kakekku, dulu sih awalnya ronggeng Pasaman ini dibawa oleh pekerja karet dari Jawa pada zaman Belanda, tapi kemudian dimainkan oleh warga Minang. Yang membedakan ronggeng Pasaman dengan yang ada di Jawa Sunda, ronggeng Pasaman ini justru dimainkan oleh laki-laki, yang salah satu dari mereka berpakaian seperti perempuan. Karena pada saat itu aturan adat dan agama sangat kental di bidang kabau. Perempuan gak boleh menjadi pemain ronggeng Pasaman ini. Itu sebab awal pemainnya laki-laki yang berpakaian dan berdandan seperti perempuan, jelas Putri. Wah, ternyata mah keren juga ya, Put. Puji Randi sambil terus menikmati makanan di tangannya dan menonton
Kami pun larut dalam suasana yang kental dengan nuansa dan budaya Minangkabau. Acara seperti ini memang seharusnya diadakan lebih sering agar anak muda lebih dekat dengan budaya asal. Meski awalnya terpaksa, aku senang bisa datang malam ini ke festival kebudayaan Minangkabau ini. Sepulang dari festival, aku duduk di kursi depan kos. Aku menatap ke jalanan yang masih saja ramai, seolah malam belum mampu menghentikan pergerakan manusia. Ingatan tentang Kayla muncul di pikiranku. Seiring semerbak wangi perih di bawah angin mengempas dadaku. Pada beberapa detik kemudian, sosok ayah juga hadir di pikiranku. Guru bahasa Indonesia itu menginginkanku menjadi seperti dia. Tidak banyak uang yang bisa dia dapatkan dari mengajar bahasa Indonesia, tetapi dia selalu bahagia. Ayahku mengajar bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama sebagai guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Namun, ayah tidak pernah mempermasalahkan uang yang dia dapat dari mengajar. Ia percaya rezeki datang dari banyak hal dan tidak hanya dalam bentuk uang. Kepuasan batin juga bentuk dari rezeki. Setidaknya aku melihat itu di matanya setiap kali dia menceritakan perihal pekerjaannya. Aku juga mencintai bahasa Indonesia, tetapi takdir berkata lain. Namun keinginan itu masih ada. Kamu yakin mau jadi guru bahasa Indonesia? Tanya Kayla pada suatu ketika. Yakin, ayahku guru bahasa Indonesia. Tapi jurusanmu manajemen pendidikan. Kalau nggak jadi pegawai atau pejabat lembaga pendidikan, kamu harusnya jadi pengusaha karena ada manajemennya, kan? Tapi aku bercita-cita jadi guru bahasa Indonesia. Ya, meski nggak mungkin jadi guru umum karena memang bukan jurusanku. Tapi aku bisa mengajar anak-anak di desaku, di lembaga yang ayahku dirikan. Semacam bimbingan belajar, tapi memang gak dibayar mahal. Selain mengajar di sekolah, ayah juga membuka bimbel untuk anak-anak di sekitar tempat tinggal kami. Namun karena kondisi ekonomi masyarakat di sana yang masih di bawah rata-rata, masih banyak masyarakat miskin, ayah tidak menetapkan biaya khusus bagi siapa yang mau belajar. Beberapa orang tua terkadang hanya membayar dengan beras hasil panen padinya. Itu pun tidak tiap bulan, dan jumlahnya juga tidak seberapa. Meski demikian, ayah tidak pernah patah semangat. Baginya berbagi ilmu pengetahuan seperti menabung amal untuk kehidupan setelah mati nanti. Untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga, ayahku juga mengolah ladang di tanah warisan keluarga ibu. Meski tidak kaya, orang tuaku masih membiayai kuliah dan menghidupi keluarga kami. Aku menyadari ada kekecewaan di mata Kayla, namun dia tidak menuntut apapun setelah itu. Dia berusaha menunjukkan cintanya hingga sepertinya dia lelah. Kayla melihatku sebagai lelaki tanpa masa depan dengan kemewahan. Meski selama bersamaku dia tidak mengejar kemewahan, tetapi keluarga dan ayahnya adalah orang-orang yang mengondisikan dia seperti itu. Kebiasaan selalu membuat manusia gamang akan hidupnya sendiri, dan mungkin Kayla merasakan kegamangan itu denganku. Aku mencoba mengukir senyum di bibirku. Aku mencintai ayahku seperti dia mencintai bahasa Indonesia. Nah, kau tahu kenapa ayah mengajar bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Banyak anak muda yang berlomba belajar bahasa asing dan lupa belajar bahasa Indonesia, bahasa sendiri. Ayah khawatir bisa-bisa generasi bangsa ini kehilangan identitasnya. Aku bangga dengan prinsip ayahku. Meski hidup secara sederhana, dia adalah ayah yang selalu membuatku ingin menjadi lebih baik. Ya, belajar bahasa asing itu baik, tapi jangan lupa belajar bahasa sendiri, tambahnya. Ayah merasa beruntung memiliki ibumu. Dia perempuan luar biasa. Apapun yang ayah lakukan selalu didukung oleh ibumu. Kelak carilah perempuan yang bisa menerima impian dan hidupmu, karena itu akan membuat hidupmu menjadi lebih bergairah. Meski banyak hal harus kau lalui dengan susah payah, seperti ayah mencintai bahasa, ibumu mencintai ayah melebihi itu. Cinta membuatnya selalu merasa cukup dengan segala keterbatasan kita. Ayahku memang beruntung bisa mendapatkan pasangan hidup seperti ibuku. Ingatan tentang Kayla malam ini dikalahkan oleh ingatan tentang ayahku. Ada satu hal yang kini aku sadari dari Kayla. Ternyata seperti yang sempat disinggungkan Randi dan aku sangkal, Kayla tidak benar-benar mencintaiku. Itu adalah alasan mengapa aku harus belajar melupakannya. Uang bisa dicari, tapi kebahagiaan